warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nur Khaironi, mahasiswa PPG dalam jabatan LPTK Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya mengajar di SD Negeri 1 Pangrejo, Kecamatan Kepanjen, Kabupaten Malang. Pada hari ini, Senin 28 Agustus tahun 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran UKIN di kelas 4 dengan tema menyambut usia balik, subtema tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih. Mohon masukan dan saran Bapak Ibu semuanya untuk perbaikan pembelajaran berikutnya, sehingga saya bisa memberikan yang terbaik untuk peserta didik. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Silakan masuk kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana pada hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Alhamdulillah, mudah-mudahan semuanya sehat ya. Alhamdulillah. Pada hari ini bisa berjumpa dengan Pak Khaironi dalam kegiatan pembelajaran pendidikan agama Islam. Mudah-mudahan semuanya diberikan sehat. Jadi sebelum pembelajaran dimulai anak-anak, marilah kita awali dengan doa. Pada hari ini doa akan dipimpin oleh Ananda Prama. Kepadanya dipersilahkan maju. Ya, silahkan Anda Prama untuk maju. Teman-teman, marilah sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Silakan anak-anak Prama bisa duduk kembali. Anak-anak, setelah tadi kita berdoa bersama, alangkah baiknya agar kita lebih cinta kepada tanah air kita, mari kita menyanyikan nasional ya. Untuk memimpin lagu nasional pada hari ini, silahkan anak-anak Zaki untuk maju ke depan. Nah. Teman-teman, marilah kita menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke dengan birama 4/4, hitungan keempat mulai. 1, 2, 3, 4. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu menjunjung tanah airku Indonesia. Terima kasih anak-anak Zaki. Kemudian anak-anak, ya setelah kita menyanyikan lagu nasional, kita sudah siap belajar. Oleh karena itu, silahkan ditata bangku-bangkunya, ya, ditata bangku-bangkunya. Kemudian buku-bukunya yang belum dikeluarkan, silahkan dikeluarkan dulu buku-bukunya. Yuk, tuh anak-anak Ilyas, ya silahkan ditata buku-bukunya. Kemudian topinya yang masih di ya atas meja, silahkan dimasukkan dulu topi-topinya. Nah, semuanya hadir ya? Ananda Yaki hadir? Hadir. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Sudah siap anak-anak pembelajarannya pada hari ini? Siap. Semangat. Untuk menambah semangatnya pada hari ini, marilah kita tepuk agar kita lebih semangat lagi. Ya, silahkan. Kalau sudah siap, mari kita. Ayo, 1, 2, 3 berdiri dulu. Nah. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Nah, kita sudah siap belajar. Silahkan duduk masing-masing. Ya, sudah siap ya? Sudah siap ya belajarnya?
Semangat. Semangat. Alhamdulillah. Selanjutnya silahkan kita untuk literasi. Ya, literasi pada hari ini yang biasanya kita membaca buku, ya, sesuai apa yang sampean minati, yang ada di pojok baca sana. Sekarang untuk literasinya kita membaca Al-Quran surat pendek. Ayo kita baca surat apa anak? Surat apa? Al-Quraisy ya. Ayo membaca surat Al-Quraisy ya. Siap anak-anak baca surat Al-Quraisy? Ya. Ayo bersama-sama mulai dengan taut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasyita'i was-shayb falyabudu rabb hadzal bait alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah dengan membaca Al-Quran ini yang kita biasakan setiap literasi, ya, gantian literasi baca dan literasi baca surat pendek. Mudah-mudahan dengan bacaan kita ini ilmu kita semakin barokah. Amin. Kemudian kita semakin fasih dan bisa baca Al-Quran dengan baik. Amin Allahumma amin. Berikutnya anak-anak, ya, kita akan belajar, ya, akan belajar bersama. Sebelumnya Pak Roni ingin menanyakan kepada kalian, ya, apa kalian sudah tahu bagaimana ciri-ciri tentang perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Siapa yang tahu bedanya antara laki-laki dan perempuan? Ayo, perbedaan laki-laki dan perempuan, siapa yang tahu angkat tangan? Ayo, apa bedanya? Laki-laki rambutnya mempunyai rambut pendek, perempuan mempunyai rambut panjang. Bagus. Laki-laki punya rambut pendek biasanya ya, kalau perempuan panjang. Apalagi? Perempuan memakai rok dan laki-laki memakai celana. Iya, kalau perempuan memakai rok biasanya, kalau laki-laki memakai celana. Ya, apalagi? Kalau laki-laki berkumis. Kalau perempuan punya kumis enggak? Tidak. Yang perempuan punya kumis? Tidak ya. Ya, itu adalah tanda ciri-ciri atau perbedaannya laki-laki dan perempuan. Berikutnya anak, apakah tahu tanda-tanda balik? Balik itu apa kemarin? Dewasa. Kalian tahu apa tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan? Siapa? Mimpi basah. Oh ya, tanda balik bagi laki-laki sudah mimpi basah. Perempuan juga ya. Ya, apalagi siapa yang tahu tanda-tanda balik bagi laki-laki dan perempuan apa? Sudah sunat Pak. Oh, sudah sunat. Oh iya, bagus jawabannya. Kemudian apa tanda laki-laki dan perempuan sama baliknya? Tidak sama. Kalau laki-laki apa tadi? Mimpi basah. Kalau perempuan? Haid. Ya. Selanjutnya anak-anak, kita pada hari ini akan belajar tentang apa ini? Nah, ini supaya kalian tahu mengenai apa yang kalian jawab tadi adalah kita belajar tentang menyambut usia balik pada kelas 4. Ya, temanya subtema tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ya, ilmu fikih. Ilmu fikih itu ilmu tentang hukum Islam, tentang syariat hukum Islam. Ya, itu. Lah, tujuannya pembelajaran pada hari ini adalah kalian nanti tahu satu, ya, mengetahui arti balik secara bahasa maupun istilah. Yang kedua, tujuan pembelajaran nanti adalah kalian tahu bagaimana tanda-tanda balik baik laki-laki maupun perempuan menurut ilmu fikih. Mudah-mudahan pembelajaran nanti bisa kalian pelajari dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak-anak, pembelajaran ini sangat penting sekali, terutama apa? Kalau seseorang itu tahu balik, ya anak-anak Ilyas, kalau tahu sudah usia balik, apa berarti? Berarti dia itu wajib menjalankan syariat Islam. Khawatirnya anak-anak, kalau misalnya kita tidak belajar tentang tanda-tanda usia balik menurut ilmu fikih, nanti ternyata kita sudah wajib menjalankan sholat, wajib menjalankan puasa, tetapi kita tidak tahu, maka
kita berdosa. Maka inilah pentingnya kita belajar tentang materi ini, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Ini yang kita pelajari pada hari ini. Siapa anak? Alhamdulillah. Selanjutnya kita akan melihat, ya, silahkan kita amati, lihat di layar video ini, di layar LCD ini tentang gambar itu. Coba kalian amati, ya. Setelah mengamati gambar di atas, apa kesimpulan kalian terhadap gambar tersebut? Nanti kemudian kemukakan kepada teman-temanmu, ya. Kira-kira berapa umur kalian? Coba hitung umur kalian. Sekarang kalian sudah kelas 4. Kira-kira umur kalian berapa? Nah, anak, setelah kalian amati gambar yang di layar LCD yang Pak Horni tampilkan, dan juga coba kalian lihat di buku cetak juga ada anak-anak. Coba kalian lihat di situ, kalian amati, kira-kira siapa yang bisa menunjukkan maksudnya itu apa, dan kalian sekarang umur berapa? Ayo, silakan. Ananda Nabila. Itu adalah gambar tentang perkembangan umur manusia. Perkembangan umur manusia. Kira-kira umur berapa Nabila sekarang? 10. Terus? Faiha? 10. Terus? 10. Rata-rata 10 ya. Nanti kelas 4 rata-rata 10 usianya. Ya. Itu ya, tentang apa anak tadi? Tentang perkembangan manusia. Nah, selanjutnya anak-anak di gambar, ya, tentang perkembangan manusia. Dan setelah kalian itu melihatnya, silahkan kalian, setelah kalian juga membaca kisah tentang mimpi basah dan kisah tentang haid. Kira-kira ada yang bisa menceritakan dan mencoba menceritakan tentang apa yang kalian baca? Silahkan, siapa yang angkat tangan? Ayo, Kang Zaki maju. Nah, silakan Kang Zaki mencoba untuk menceritakan tentang apa yang ia baca. Kesimpulannya apa? Ayo. Mimpi basah. Bacalah kisah berikut. Tengah malam, Ahmad tiba-tiba terbangun karena celananya basah. Ahmad melihat jam dinding yang menunjukkan pukul 2 pagi. Gerakan Ahmad membuat Lukman terbangun. Ahmad, kamu sudah bangun. Sekarang kan masih jam 2 pagi, kata Lukman. Aku nggak sengaja kencing, hehehe, kata Ahmad dengan wajah malu-malu. Wah, sudah besar kok masih ngompol, canda Lukman. Nah, sekarang silakan kesimpulannya apa dari cerita tersebut? Kesimpulannya tadi? Ya. Setelah saya membaca mimpi basah, saya mengetahui tentang balik laki-laki, yaitu mimpi basah seperti pipis, dan ketika itu saya diwajibkan mandi besar. Nah, berarti setelah kalian itu mimpi basah, berarti wajib mandi besar bagi laki maupun perempuan. Itulah anak-anak, terima kasih. Kita beri aplaus kepada anak-anak Zaki yang telah berani menceritakan tentang bacaannya tentang mimpi basah. Tepuk tangan anak-anak. Bapak Zaki silakan kembali. Setelah tadi kita tahu tentang apa yang diceritakan oleh anak-anak Zaki, setelah ini kira-kira ada yang tahu dan ada yang berani tentang bercerita tentang haid, ya, tentang perempuan yang mengeluarkan darah haid. Silakan, siapa yang berani? Oh ya, silakan Anda Melia maju. Pada suatu pagi, Aisyah merasa lemas saat bangun tidur. Kepala Aisyah pusing, badannya juga panas. Aisyah pun pergi ke kamar mandi untuk buang air kecil dan berwudu. Tiba-tiba Aisyah kaget saat melihat ada bercak darah di celananya. Aisyah tidak jadi ke kamar mandi. Aisyah, kok belum siap-siap? Ayo, ibu sudah menunggu kita untuk sholat berjamaah. Ya, kesimpulannya apa? Dan nanti setelah disimak, kira-kira anak-anak kemudian tanggapannya, ya, menanggapi anak-anak yang sudah berani. Setelah saya membaca kisah haid, saya mengetahui tanda balik perempuan, yaitu haid, yaitu mengeluarkan darah dari kemaluan, dan setelah itu
Maka saya membersihkannya bersama ibu dan sesudah haid saya mandi besar. Ya, berarti darah haid itu adalah mengeluarkan darah. Haid itu adalah tanda balik bagi perempuan. Ya, terima kasih. Ya, kembali ke tempatnya. Aplaus untuk Ananda Melia. Ya. Yang maju tadi yaitu Ananda Zaki dan Ananda Melia. Silakan siapa yang mau menanggapi? Oh ya, silakan. Setelah saya mendengarkan teman-teman saya bercerita tentang mimpi basah dan haid, saya semakin mengerti tentang mimpi basah dan haid seperti itu. Sebagai tanda balik. Ya, tepuk tangan. Terima kasih Ananda Melia yang telah menanggapi temannya. Ya, sudah. Anak-anak, selanjutnya marilah kita lihat video yang akan Pak Anu tampilkan nanti. Silahkan dilihat, kemudian diamati. Ya, silahkan diamati. Kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting, sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Balik atau dewasa menurut ilmu fikih. Apakah kalian telah mengetahui tanda-tanda balik menurut fikih? Silakan diamati Apakah video ada tersebut. perbedaan antara laki-laki dan perempuan? Sebelumnya, kita harus tahu tentang fikih. Fikih ialah ilmu tentang hukum Islam. Fikih membahas tentang tata aturan ibadah, baik yang berhubungan dengan Allah atau yang berhubungan dengan sesama manusia. Di antara bahasanya adalah tentang tanda-tanda balik atau dewasa. Sahabat soleh, tanda-tanda balik terjadi pada anak laki-laki dan perempuan. Ada juga yang khusus terjadi pada perempuan saja. Nah, berikut tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Yang pertama adalah mimpi basah. Yang kedua adalah haid atau menstruasi bagi anak perempuan. Kalian tahu bahwa kodrat anak perempuan akan keluar darah haid atau menstruasi. Datangnya haid menandakan bahwa kalian telah balik atau dewasa. Datangnya awal haid sebenarnya kalian akan mengalaminya. Bisa jadi haid datang ketika kalian kelas 4, 5, atau kelas 6. Untuk itu, buat perempuan, bersiaplah menyambut dengan ilmu dan mental yang kuat. Jangan lupa, sering konsultasi atau komunikasi dengan ibu kamu, agar bisa beradaptasi dengan cepat terhadap tanda balik ini. Tanda balik berikutnya adalah berumur 15 tahun. Artinya sempurna berumur 15 tahun. Setelah kalian tadi melihat video tentang menyambut usia balik tadi, mari kita berdiskusi kira-kira apa isi daripada video yang kalian lihat tadi. Ya, ayo nyoba Zaki. Kira-kira video tadi menerangkan apa tanda-tanda balik. Bagi laki-laki kira-kira apa tanda-tandanya, Zaki? Apa tanda-tandanya? Mimpi basah. Bagi perempuan apa? Haid. Ya, terus diantaranya apa? Berumur 15 tahun. Itu adalah tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Sedangkan anak-anak, kira-kira larangan untuk orang yang berhadas besar. Satu apa? Tidak boleh sholat. Yang kedua, tidak boleh puasa. Kemudian tidak boleh memegang Al-Quran atau membaca. Terus tidak boleh berdiam di masjid. Terus tidak boleh tawaf. Itulah anak-anak yang kita lihat daripada video pembelajaran yang kita tampilkan. Setelah itu anak-anak, mari sebelum kita bagi kelompok, ya setelah ini mari kita tepuk konsentrasi agar kita konsentrasi, nanti kita berdiskusi tentang materi yang akan kita pelajari. Paham tuh? Nah, setelah itu Pak Fani bagi LKPD. Ayo, tepuk konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu guruku berbicara
aku yang mendengarkan. Iya, belajar anak ya. Semangat lagi. Semangat. Setelah ini anak-anak, Pak Rani bagi kelompok. Silakan sudah bentuk kelompok masing-masing kan? Sudah. Ya, silakan. Sudah berbentuk kelompok. Ya, Anggun silakan menggabung kelompok sini. Kelompok A. Nah, saya bagi kelompok A. Kelompok B. Kelompok C. Kelompok D. Nah, kemudian kelompok E. Sini ya. Silakan dipahami LKPD di situ. Bagaimana tujuan daripada LKPD itu diberikan Pak Roni? Silakan diberi nama dulu, nama kelompoknya. Ya, anak-anak silakan setelah kalian menerima LKPD, silakan ditulis nama kelompok dan anggota kelompoknya. Kemudian pahami apa yang diperintahkan di dalam LKPD. Kalau sudah paham, silakan anak, kalau sudah paham tentang LKPD di situ ditulis jawaban. Ya, amati di situ, kemudian dijawab apa yang diperintah di dalam LKPD sesuai petunjuk di situ anak-anak ya. Nah, petunjuk mengerjakan LKPD silahkan dibaca kemudian diisi secara berkelompok. Nah, silakan diskusikan dengan temanmu sesuai dengan materi yang tadi kalian dapatkan di dalam video. Berdiskusi, silahkan berdiskusi, dipimpin oleh ketua kelompoknya. Ya, kira-kira jawabannya. Ya, silakan. Ya, masing-masing kelompok. Ya, 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 bisa ditulis. Ya, ketua kelompoknya menulis jawaban yang paling relevan daripada temannya. Ya, silakan. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat. Fokus. Nah, anak-anak, setelah kalian tadi itu mendiskusikan hasil daripada kelompok masing-masing, silahkan menyajikan hasil diskusi sesuai dengan kelompok masing-masing. Ayo, silahkan Ananda. Kelompok siapa? Kelompok B dulu ya. Ayo, silahkan maju kelompok B untuk menyajikan diskusi ke depan. Yang lainnya silahkan didengarkan dan ditanggapi daripada hasil diskusi ini. Silahkan didengarkan Nomor dulu. 1, cobalah amati dan analisa gambar di samping. Kemudian Dian beri penjelasan dengan mulia cerita. Bayi, balita, remaja, dewasa, tua, perkembangan manusia. Ya, yang kedua. 2. Perhatikan tanda balik menurut ilmu fikir pada gambar di bawah ini. 1. Identitas apa saja yang merupakan tanda khusus Laki-laki dan khusus perempuan. Nah, silakan yang laki-laki sampaikan. Yang laki-laki mimpi basah berumur 15 tahun. Identitas tanda apa yang ada pada perempuan? Ya. Haid mimpi basah berumur 15 tahun. Perhatikan tanda balik menurut ilmu fikir pada gambar di bawah ini. Identitas larangan kusut laki-laki. Salat, membawa, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, masuk masjid, tawaf. Kedua, perempuan. Salat, puasa, membawa, menyentuh Al-Quran, membaca Al-Quran, masuk masjid, tawaf. Tawaf ya. Terus kemudian kira-kira ada yang dikomentari daripada Ananda Zaki yang telah menyajikan daripada hasil diskusi? Silahkan. Apakah puasa itu juga salah satu larangan untuk anak laki-laki? Tidak. Oh tidak, bagus Ananda Nabila ya. Bahwasanya puasa itu tidak merupakan larangan bagi laki-laki untuk melanjutkan puasanya ketika dia itu berhadas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok B. Ya, silahkan kembali ke tempatnya kelompok B. Ya, silahkan. Kita menyaksikan kelompok B telah maju ke depan menyajikan materi atau diskusinya. Silahkan, ada kelompok siapa lagi?
Kelompok kelompok C dulu. Ya, silakan kelompok C untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju. Ayo, 2 orang. Ya. 2 orang. Ya, 2 orang nggak apa-apa. Silakan. Yang lainnya di Tentang itu. semak, kemudian nanti di komentari ya. Silahkan. Perkembangan manusia dari bayi sampai ke tua. Contoh bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Ya, bagus. Terus kemudian silahkan diidentifikasi. Tanda balik menurut ilmu fikih pada gambar di bawah ini. Mimpi basah berumur 15 tahun. Haid. Ya. Terus larangannya? Larangan Ayo, Raiha. perempuan Maju. sholat, puasa, membawa Al-Quran, masuk masjid. Larangan bagi laki-laki Sholat, masuk masjid, tawaf, membaca Al-Quran, Ya, bagus. Kira-kira ada yang mau menanggapi daripada kelompok C? Mau kelompok apa? Siapa yang mau menanggapi? Ayo, kelompok dari kelompok mana? Kelompok B. B. Silahkan apa yang mau ditanggapi? Kalau membaca yang keras dan berurut. Ya, jadi saran daripada Kang Zaki atau anak-anak Zaki ketika menyajikan materi itu diusahakan suara keras dan apa? Runtut. Ya, tapi alhamdulillah kita ucapkan, kita beri aplaus kepada anak-anak yang mau menyajikan. Ya, terima kasih. Ya, silahkan kembali ke tempat. Kelompok C maju. Kira-kira ada kelompok yang mau maju lagi? Ya, kelompok apa? Lanjut. Silahkan maju ke depan bersemuanya. Ya, silahkan menyampaikan hasil diskusi daripada kelompok E. Ayo, dengan ucapan bismillah. Kelompok E mau menyampaikan hasil diskusi. Identifikasi apa saja yang merupakan tanda khusus laki-laki perempuan. Identifikasi tanda apa yang ada pada laki-laki maupun perempuan. Laki-laki dan perempuan. Mimpi basah berumur 15 tahun. Laki-laki mimpi basah berumur 15 tahun. Perempuan haid mimpi basah berumur 15 tahun. Perhatian tanda balik menurut ilmu fikih pada gambar di bawah ini. Identifikasi larangan khusus. Laki-laki sholat, membaca Al-Quran, masuk masjid, tawaf, menyentuh Al-Quran. Perempuan sholat, puasa, membaca Al-Quran, masuk masjid, tawaf, membawa atau menyentuh Al-Quran. Ya, terima kasih kelompok E yang telah menyajikan materi. Tepuk tangan anak-anak. Ya, kira-kira dari kelompok tersebut ada yang perlu ditanggapi? Siapa yang mau menanggapi? Oh ya, silakan. Nah, sambil berdiri nggak apa-apa. Membacanya sudah bagus dan keras. Terima kasih atas tanggapan Anda. Prama kelompok A. Tepuk tangan. Kalian tadi menyajikan materi, melihat materi yang disajikan oleh teman-teman kalian di depan. Setelah ini kita berdiskusi bersama-sama. Tapi sebelumnya, marilah kita tepuk fokus agar lebih semangat lagi, tetap semangat. 1, 2, 3, tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Bagus ya, semangat. Alhamdulillah. Selanjutnya anak-anak, dari paparan yang disampaikan oleh kelompok-kelompok mulai A, B, C, D, dan E, maka dapat kita ambil kesimpulan. Yang pertama, anak-anak, bagaimana atau kalian sudah tahukah tanda-tanda daripada balik menurut ilmu fikih? Nah, yang disampaikan tadi, larangannya bagi orang yang berhadas apa? Hadas besar. 1, tidak boleh sholat. Kemudian tak boleh membawa Al-Quran. Terus tidak boleh membaca dan membawa Al-Quran. Tidak boleh lagi apa? Tawaf. Kemudian tidak boleh berdiam diri di masjid. Bagus. Kemudian tanda balik bagi orang laki-laki itu apa? Mimpi
mimpi basah, berumur 15 tahun. Terus tanda balik khusus bagi perempuan. Haid, bermimpi basah. Ya, bagus. Kira-kira pembelajaran hari ini sudah paham semuanya ya? Sudah sesuai ya tadi apa yang disampaikan oleh Ananda yang tampil ketika sesuai kelompoknya sudah bagus semuanya ya. Setelah ini kemudian anak-anak Pak Roni akan memberikan LKPD evaluasi sumatif ya. Nanti anak-anak supaya bisa lebih memahami materi yang Pak Roni sajikan pada hari ini. Silahkan. Ayo, saya dibantu. Ya, silahkan masing-masing. Ya. Silahkan ditulis nama, kelas, semuanya sudah dapat LKPD ya? Ya, coba diangkat LKPD-nya semuanya. Sudah dapat semuanya? Silahkan ditulis nama dulu, nama, kemudian kelas, dan silahkan dikerjakan. Kurang lebih waktunya 15 menit. Ya, silahkan dikerjakan. 15 menit ya, tulis nama dulu ya, kemudian petunjuk mengerjakan silahkan dilihat ya, silahkan waktunya 15 menit. Anak-anak, apakah semuanya sudah selesai mengerjakannya? Alhamdulillah. Kalau begitu silakan dikumpulkan. Sudah ya? Kumpulkan dulu. Ayo, kelompok sini. Nah, dikumpulkan. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin anak-anak. Kita sudah selesai mengerjakan lembar peserta didik atau LKPD dengan baik. Nanti Pak Elon nilai ya dengan baik. Mudah-mudahan nilai kalian semuanya baik semuanya ya. Amin Allahumma amin. Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, mari kita simpulkan anak-anak. Kita simpulkan materi pada hari ini tentang apa anak-anak? Menyambut usia balik. Yang pertama, tanda-tanda balik menurut ilmu fikih. Apa tanda-tanda balik menurut ilmu fikih? Satu, apa? Ya, mimpi basah. Yang kedua, haid bagi perempuan ya. Yang ketiga, berumur 15 tahun. Paham semuanya? Alhamdulillah. Kemudian anak-anak, larangan bagi orang yang beratus besar. Satu, sholat, puasa, tawaf, memegang, membaca Al-Quran, berdiam diri di masjid. Alhamdulillah semuanya paham ya? Alhamdulillah. Ya, itu anak-anak kesimpulan yang bisa kita sampaikan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya paham. Kira-kira pembelajaran hari ini menyenangkan ya? Alhamdulillah. Zaki, kira-kira senang pelajaran hari ini? Alhamdulillah. Kemudian anak-anak, pada pertemuan berikutnya kita akan membahas lagi tentang tanda-tanda balik menurut ilmu biologi. Apa itu ilmu biologi? Nanti untuk lebih jelasnya kita akan pahami pada pertemuan berikutnya. Apa tanda-tanda balik menurut ilmu biologi? Selanjutnya ya, agar kita tetap semangat, mari kita tepuk anak soleh. Breaking, tepuk anak soleh. 1, 2, 3. Tepuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yes. Tetap semangat ya untuk mengikuti pelajaran berikutnya. Insya Allah. Untuk mengakhiri pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Ayo kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi usrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah anak-anak,
Ya mudah-mudahan pada pertemuan berikutnya kita lebih siap lagi untuk belajar dan mudah-mudahan ilmu kita manfaat. Amin Allahumma amin. Dari Pak ini cukup sekian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.